Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Semoga anak-anak Bapak dalam lindungan Allah sehat selalu ya. Jaga kesehatannya dengan baik. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa ya. Ikuti Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak Bapak semuanya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang yaitu pemantulan dan penyerapan bunyi. Pada pertemuan sebelumnya anak-anak Bapak sudah belajar yaitu tentang sifat-sifat bunyi. Salah satunya yaitu bunyi dapat dipantulkan atau disebut dengan refleksi. Nah, untuk materi ini kita akan membahas satu persatu yaitu pemantulan bunyi ya. Nah, keras lemahnya bunyi pantul itu tergantung dari cepat lambatnya bunyi ya, jarak antara pendengar dengan dinding pemantul. Nah, di sini dijelaskan bahwa berdasarkan jarak antara dinding pemantul dan sumber bunyi, pemantulan bunyi ada 3 yang kita bahas ya. Yang pertama, pemantulan yang memperkeras bunyi asli. Yang kedua, adanya gaung atau kerdam. Yang ketiga yaitu gema. Pemantulan yang memperkeras bunyi asli. Di sini Bapak ada sebuah gambar di mana seorang anak sedang bernyanyi di ruang yang tertutup ya. Kalau dijelaskan di buku tematik yaitu bernyanyi di kamar mandi. Nah, kalau bernyanyi di kamar mandi itu tidak boleh ya. Tidak boleh bernyanyi di kamar mandi, tidak baik. Nah, Bapak, misalnya ada seorang anak yang sedang bernyanyi di tempat kamar tidur. Nah, ketika seorang anak sedang bernyanyi di tempat kamar tidur, maka suara musik di ruang yang tertutup itu lebih keras daripada ruang yang terbuka ya, sehingga bunyi pantul akan memperkuat bunyi asli dan menyebabkan bunyi terdengar lebih keras ya kalau kita bernyanyi di tempat ruang yang tertutup ya. Sehingga bunyi pantul akan memperkuat bunyi asli, itulah sebabnya bunyi terdengar lebih keras ya. Maka disebabkan adanya pemantulan yang memperkeras bunyi asli. Nah, selanjutnya pemantulan bunyi selanjutnya yaitu adanya gema dan gaung ya. Nah, jadi pemantulan bunyi itu disebabkan adanya gema dan gaung ya. Nah, kita akan bahas yaitu tentang gaung. Nah, di sini ada sebuah gambar di mana ada seorang anak yang sedang berteriak di sumur, tapi anak-anak Bapak jangan melakukannya ya. Nah, ketika seorang anak sedang berteriak di sumur, dia mengeluarkan suara atau bunyi asli itu tidak jelas. Nah, ya tidak jelas. Kalau ada anak sedang berteriak di dekat sumur ya. Nah, maka dijelaskan gaung itu adalah bunyi pantul yang terdengar tidak jelas
karena hampir bersamaan dengan bunyi asli, ya. Nah, gaung atau kerdam ini dia terjadi karena bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itulah yang menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan, ya. Maka akibatnya bunyi pantul ini sangat mengganggu, sangat merugikan gitu kan. Nah, akibatnya bunyi pantul yang mengganggu itu bunyi asli sehingga suara yang terdengar itu tidak jelas gitu ya. Nah, nanti Bapak akan kirim videonya seperti apa sih bunyi gaung tersebut. Sumurnya kering. Sumurnya kering. Nah, selanjutnya adanya gema. Nah, gema itu adalah bunyi pantul terdengar setelah bunyi asli. Sifatnya jelas, ya. Nah, gema itu terjadi karena bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Nah, maka menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan, ya. Jadi bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli, ya. Nah, terjadinya gema itu hampir sama dengan gaung, yaitu terjadi karena pemantulan bunyi, ya. Nah, tapi gema ini masih terdengar suaranya dengan jelas, ya. Nah, ketika anak-anak Bapak sedang berteriak di suatu tempat, misalnya di gua, di bukit, nah, maka bunyi pantul itu terdengar masih jelas, ya. Nah, jadi gema itu sering terjadi di gua-gua, di bukit, ya. Nah, serta di lembah juga bisa, ya. Nah, terus gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua, ya. Nah, itulah salah satu pemantulan bunyi. Nah, nanti yang gema ini Bapak kirimkan videonya seperti apa. Nanti anak-anak Bapak bisa dengarkan bunyi gema tersebut, ya. Nah, Hai. Hai. selanjutnya yaitu penyerapan bunyi. Nah, bunyi juga dapat diserap. Nah, ya. Nah, penyerapan bunyi adanya yaitu gaung atau kerdam. Nah, gaung atau kerdam ini dia sangat merugikan, ya, karena menghasilkan bunyi yang tidak jelas. Nah, ya, bunyi juga dapat diserap. Nah, benda-benda yang dapat menyerap bunyi itu adalah benda yang permukaannya lunak. Nah, ya. Ya, jadi kenapa? Karena gaung ini dia menghasilkan bunyi yang tidak jelas, ya. Nah, untuk meredam itu untuk menghindari peristiwa ini, maka upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan melapisi dinding dengan bahan yang dilapisi oleh zat kedap atau peredam suara. Nah, contohnya yaitu bahan-bahan yang lunak, ya, yang empuk gitu. Nah, salah satunya yaitu contoh benda yang dapat menyerap bunyi atau peredam bunyi itu adalah bahan-bahan yang permukaannya lunak seperti gabus, kapas, dan wol, ya. Kalau tidak ada bahan-bahan permukaan lunak ini seperti gabus, kapas, dan wol, maka dia suara yang dihasilkan tidak jelas, ya. Maka bunyinya
sangat terdengar dengan keras ya. Kalau kita lapisi permukaannya lunak ini seperti gabus, kapas, dan wol pada setiap dinding, maka suaranya akan terdengar lebih jelas dan enak didengar ya. Nah, jadi benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam ya. Nah, percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Nanti anak-anak Bapak bisa dilakukan praktek di rumah bagaimana percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, apa saja sih benda-benda yang dapat memantulkan bunyi? Nah, benda-benda yang dapat memantulkan bunyi itu adalah benda padat yang memiliki permukaannya keras ya, seperti kaca, dinding, besi, batu. Nah, itu salah satu contoh benda pemantulan bunyi ya. Nah, apa saja contoh benda yang dapat menyerap bunyi? Benda-benda yang dapat menyerap bunyi itu adalah benda-benda yang permukaannya lunak atau empuk ya. Nah, salah satunya yaitu seperti gabus, karpet, kertas, kain, busa, dan wol ya. Itu salah satu contoh-contoh benda yang dapat menyerap bunyi. Nah, anak-anak Bapak nanti anak-anak Bapak bisa lakukan praktek percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi ya. Nanti anak-anak Bapak bisa melakukannya di rumah. Oke, anak-anak Bapak semuanya, itu ada di halaman 113 ya. Nah, jika ada pelajaran yang belum dimengerti oleh anak-anak Bapak semuanya, boleh nanti di video call atau di Japri ya. Oke, pelajaran kita cukup sampai di sini. Jangan lupa nanti anak-anak Bapak melaksanakan sholat zuhur ya di rumahnya. Oke, anak-anak Bapak jaga kesehatannya dengan baik. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.